TS Grow premix sapi, kambing, dan domba. Suplemen pakan ternak dengan jaminan peningkatan bobot badan maksimal, produktivitas susu, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh ternak Anda. Hindari berbagai penyakit ternak karena permasalahan kekurangan mineral dan vitamin pada ternak Anda hanya dengan penggunaan 1% premix TS Grow dari 100% ransum pakan ternak per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jenderal Tani. Di video kali ini saya sengaja opening di dalam mobil. Ini saya lagi perjalanan mau menuju ke kandang. Mau menuju ke kandang. Ya udah kalau gitu kita ntar lanjut di kandang aja. Ini saya sengaja opening lagi dalam mobil biar nggak bosan aja. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like. Kalau nggak suka di dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen. Gak kok tambah turun. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, tentunya juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Kalau gitu sampai ketemu di kandang. Oke teman-teman, sekarang udah sampai di kandang. Kita lihat kontrol indukannya dulu yang lagi pada hamil. Ini kita lihat dulu, ini hamil dengan siapa, lupa saya. Ya dengan Ronaldo. Ini ada catatannya. Ini catatannya Camus nih teman-teman. Jadi ini tanggal 29 Juni. Ini sudah laktasi 2 sih ini. Ya nggak punya indukan bagus sih, indukannya biasa-biasa aja. Saya mana punya kambing bagus. Terus sini juga ada indukan. Oh itu Doro masih belum kawin. Nah ini dia. Ini juga salah satu indukan favorit saya nih. Setelah ini baru kita lihat si Mukidi. Ini juga kawin dengan Ronaldo tanggal 28 Juni. Mana kok enggak fokus ya? 28 Juni oleh setahun. Juni, Juli, Agustus, September. Berarti udah usia kebentingan udah 3 bulanan ya teman-teman. Mau berdiri enggak? Cukup jumbo juga sih ini teman-teman. Ini telinganya juga saya suka, di pangkalnya bagus banget. Bangun dulu, bangun. Nah lumayan jumbo juga nih teman-teman. Rewesnya ya udahlah, kita kontrol sebentar aja untuk indukannya yang lagi pada hamil. Ini kawin dengan Sultan. Ini induknya Mukidi nih. Tuh telinganya ya, warnanya sih emang kayak gini. Cuman kan ya apa ya, kebentur budget sebetulnya. Ya nggak ada indukan yang istimewa banget kalau saya mah. Ini juga dengan Sultan, ini juga dengan Sultan. Kayaknya lagi habis nyusuin. Sekarang kita lihat ke kandang satunya sekaligus. Mungkin dia kayaknya lagi di jemur, lagi caring.
Nah itu dia Medusa dan Mukidi. Kalau Medusa ini anaknya pahlawan, dan Mukidi ini salah satu anaknya sultan yang saya punya, dan ya nggak bagus-bagus banget karena yang bagus punya orang. Nah ini dia si Mukidi jantan, usia berapa ini Mukidi Camus? 3,5 bulan. Ya lumayan lah ya, walaupun nggak bagus-bagus banget. Cuma kalau ngelihat kambing tebel gitu enak rasanya, apa ya, marem gitu loh. Si Mukidi dan ini si Medusa. Ya punyanya cuma ini teman-teman, nggak punya lagi, yang lain lagi pada hamil. Ini Mukidi ini saya suka dari posturnya sih. Kalau kepala juga biasa, telinganya cukup, ekornya bagus, warnanya juga saya suka. Ya ini tadi indukannya yang ini, yang petak itu teman-teman, yang kepalanya ada putihnya kayak Medusa gitu, tapi telinganya bagus, lumayan lah induknya, dengan modalnya dengan spek dagu yang lumayan tebal juga. Nah kalau Medusa ini bulunya sih, ini bulunya, dan kambingnya juga lumayan tebel lah. Ini jadi inget bapaknya waktu kecil saya nih. Telinganya juga saya senang. Cuman jadi gini, kemarin tuh sempat juga ada yang komen ternyata kambing petak juga bisa juara. Nah ini saya sih bukan juri, nggak bisa menilai kambing. Cuman kalau menurut asumsi saya, kita sudah sadar nih kekurangan kambing yang kita punya. Selain kita memang harus sadar diri lah, kambing ini kurangnya di mana. Saya juga sadar banget kambing ini sangat kurang cocok di warna. Nah tugas saya ya, saya ngerasanya gimana caranya saya nutup kekurangan itu dari kelebihan yang dipunyain kambing ini, mungkin dari bulunya, atau dari posturnya, atau dari pasungnya, ekornya, dan kalau betina kan biasanya diperiksa ininya apa namanya itu, puting susunya juga. Nah jadi saya berusaha untuk memaksimalkan potensi yang ada di kambing ini, karena dia kekurangannya di warnanya nggak enak banget ya kalau ngelihat juga. Ya benar, kaki-kakinya juga ada dekernya lengkap, sepatu lengkap. Cuman kalau warna kayak gini biasanya emang kurang apa ya, selera sih, balik ke selera. Kalau telinganya juga saya suka. Ini si Medusa sama kayak bapaknya. Nah kalau Mukidi ini emang belum pernah untuk event. Mukidi juga apa namanya, kayaknya kalau untuk event sekarang belum siap. Dan lagi juga ini nggak tahu ini bakal larinya ke event atau enggak. Cuman kalau diikutkan event sekarang bukan waktunya. Jadi kita juga memang ya itu tadi teman-teman, harus sadar diri, harus objektif lah. Jangan seolah-olah kita punya kambing yang kita sudah lihat bagus, jadi merasa kayak kambing kita yang paling bagus dan kambingnya orang lain kurang bagus. Nah itu kalau bisa jangan sampai ada perasaan kayak gitu. Jadi sebelum kita berangkat untuk ke lapangan, kita juga ngelihat dan harus berkaca secara objektif. Kita ini punya kelebihan apa, punya kekurangan apa, dan harus berani mengakui kekurangan. Nah kalau saya sangat sadar diri banget kalau Mukidi ini memang belum saatnya. Kalau ke event ini nggak tahu masa depannya dia. Saya sih nggak bisa ngekir kambing ya. Ini masa depannya dia bakalan jatuhnya ntar ke event, entah itu di kelas CK atau B atau A, itu saya juga nggak tahu. Kalau lihat dari pertumbuhannya juga kambingnya lumayan. Tapi kalau si Medusa ya lumayan juga sih. Cuman untuk kedepannya saya nggak bisa ngeramal ya. Cuman bisa merawat semaksimal mungkin aja dari dua kambing ini teman-teman.
karena yang lain pada hamil, induk-indukannya pada hamil, indukannya Medusa juga lagi hamil dengan si Sultan muda. Ya tugas kita hanya ngerawat semaksimal mungkin, dan note-nya yang perlu diingat, sering-sering apa ya, jangan menyendiri terus, jangan di kandangnya sendiri terus, karena itu sangat apa ya, berpengaruh sekali untuk, ya kalau menurut saya sih pribadi sangat berpengaruh sekali untuk wawasan. Dan yang kedua ya mental, teman-teman. Jadi mental kita untuk menerima keadaan itu susah, karena kalau kita hanya lihat kambing kita sendiri, biasanya udah kambing kita aja yang paling bagus, nggak bakalan ada yang ngalahin. Dan itu kalau menurut saya kurang bagus ya, teman-teman. Jadi memang harus kita secara objektif untuk upgrade, untuk kita bisa naik kelas. Pertama, kita bisa naik kelas dari pengetahuan kita soal kambing. Yang kedua, kita bisa naik kelas untuk upgrade materi apa yang kita butuhkan di kandang. Terus yang ketiga, ngelatih mental kita juga untuk supaya bisa menerima keadaan. Kalaupun memang kambing kita menang untuk di kalangan, di kontes, dan memang itu posisinya mutlak, ya sudah. Tapi kalau emang kambing kita kalah dan itu juga mutlak, apa yang harus diiniin? Nah, kecuali nanti mungkin ada perhitungan tersendiri, ya mungkin bisa dirundingkan, bisa dibicarakan. Oke, sekian lama saya nyocot, saya ngobrol. Oke, sekian dulu kayaknya saya nyocotnya. Saya juga capek kalau ngobrol soal di lapangan kemarin, karena saya juga nggak datang sih, teman-teman. Cuman ada komentar, salah satu komentar juga, ternyata kambing petak juga bisa juara. Nah, itu saya cuman berusaha menjelaskan itu aja, karena terus terang kambing petak pun kita sadar ini kekurangannya ada di poin ini, poin A, poin B, poin C. Nah, kalau bisa poin D sampai Z kita harus komplitkan. Kalau itu menurut saya pribadi. Kalau menurut teman-teman ada persepsi lain, monggo silahkan. Cuman ini menurut saya aja. Oke, dan sekarang ini lagi pada ngumbar cempe juga. Dan ini cempe-cempe ini, cempe-cempe gado-gado nih, teman-teman. Ini cempe-cempe ini sapera. Ini anaknya Anglo Nubian, ini juga Anglo. Ini anaknya Kitaru betina. Tapi ini sapera ndak di ini aja, Mas ya, dipelihara sendiri aja ya. Buat ini ya, susu ya. Buat bantu-bantu ini, teman-teman, apa namanya, susu. Jadi kita juga kebutuhan susu lumayan, mengingat habis ini lo mari kyo sing mana ya wakeh ya, Mas. Wakeh, Bang. Jadi kalau ndak kita siap-siap ini mulai dari sekarang untuk susunya, ya agak ribet juga, nanti takutnya keteteran, teman-teman. Kalau beli terus juga bocor nih pengeluarannya, malah nggak terkontrol nanti kalau beli terus. Nah, jadi emang kalau di kandang sini kita berusaha untuk memaksimalkan ya, teman-teman. Ada kambing sapera, ada kambing PE yang grade-nya untuk kambing pesuson juga ada, tapi nggak melulu kita pelihara kambing seperti itu. Kalau semua yang kita pelihara kambing kayak gitu ya maksud saya tuh ya ada hasilnya. Cuman untuk operasional kita ini nanti kalau dia sudah keluar anak agak lumayan keberatan ya, teman-teman. Maksudnya agak lumayan terserap banyak pengeluaran. Jadi kita selalu budidayakan kambing apapun itu. Sebetulnya saya sih basicnya juga bukan hanya kambing seni, kambing Jawa juga ada, kambing Jawa juga. Nah, sekarang kan kambing sapera ini karena kebutuhan, jadi kita populasinya kita tambahin. Dan kayak Anglo ini kan juga kambing susu ya. Kalau saya belajar dari Mas Yanto Luri saya juga, Anglo ini memang basicnya kambing susu sama dengan Sanen. Jadi dibawa ke Indonesia untuk untuk upgrade
kualitas dan kuantitas susu yang dihasilkan sama kambing tipikal susu kayak gini kan. Kalau saya tanya dulu ke Mas Yanto Luri saya itu, kalau kambing Anglo dan kambing Sanen itu sebetulnya kambing susu yang basicnya susu yang mempunyai kuantitas yang sangat baik. Maksudnya itu yang bisa mengeluarkan kapasitas susunya banyak. Dan untuk kualitas ya nggak bisa dipungkiri emang dari kambing sini ya, kambing PE lah ya. Ya walaupun sudah peranakan etawa, saya juga nggak bisa bilang lokalitinya asli Indonesia. Cuman karena itu hasil dari persilangan dan banyaknya ada di Indonesia ya, disilangkan akhirnya keluarlah Sapera. Dan kalau Mas Yanto bilang Anglo Pera itu juga ada. Jadi Anglo Nubian, Sapera, Anglo Pera, Anglo Nubian, peranakan etawa Sanen. Sanen peranakan etawa. Aduh, bingung ribut. Nah kayak gini teman-teman. Jadi emang sengaja kalau kayak gini, emang sengaja kita pertahanin. Terus kayak gitu tuh susunya. Emang buat kebutuhan sih, buat kebutuhan kita. Pakai jantan F1. Nah seperti ini, kayak gini juga. Karena kita butuh, pertama kebutuhan kita. Ini kok saya malah ngos-ngosan habis caranya, habis berjemur. Pertama kebutuhan kita itu untuk cempe, untuk anakan kambing seni yang akan lahir, itu prioritas utama. Dan kenapa kita memperbanyak kayak gini, supaya nanti kalau misalkan cempe itu keluar nggak bingung untuk nggak bingung untuk susunya. Jadi kalaupun kita pakai susu sapi atau gimana, karena kita udah punya pabriknya sendiri. Maksud saya kayak gitu, rencana saya supaya jalan beriringan. Ya mungkin segitu dulu teman-teman video dari saya. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, tentunya juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Kalau gitu saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.